Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan bisa bersama-sama menuju musalla ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mana ini sungguh nikmat yang begitu besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi pernah berkata, sungguh kata Rasulullah, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka ia akan mendapat jaminan Allah dalam seharian. Ini kan nikmat yang begitu besar bagi kita. Alhamdulillah, Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa datang bersama-sama sholat berjamaah. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga kita umatnya yang insya Allah mudah-mudahan selalu melaksanakan syariat yang dibawa beliau. Alhamdulillah, sudah sampai kepada kita Ramadan yang keempat insya Allah. Mudah-mudahan kita semua di sini menemui Ramadan yang masuk dalam kategori kata Rasulullah, orang yang menemui Ramadan dia tidak akan rugi karena dia mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis sahih memang Nabi berkata, Nabi mengatakan, man shoma ramadana kata Rasulullah imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi di sini memotivasi kita, mengatakan kepada kita bahwa barang siapa kata Rasulullah orang yang berpuasa
pada Ramadan nih, man shoma Ramadan kata Rasulullah, yang puasanya dengan iman, dengan beriman kita, dan hanya mengharap perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi berkata, ghafarallahu kata Rasulullah, ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, semuanya dosa-dosa yang terdahulu. Namun di sini Nabi mengatakan imanan wahtisaban. Dan di ayat Al-Baqarah Allah juga berkata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang disuruh Allah di sini untuk berpuasa? Bukan ya ayuhan nas. Allah menyuruh kepada kita ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil Allah, yang disuruh Allah ialah mudah-mudahan nih insyaallah kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang disuruh Allah. Bukan hanya seorang yang Islam, tapi orang-orang yang beriman. Jadi bagaimana ciri-ciri orang yang beriman? Nah, ini mudah-mudahan kita nih termasuk kategorinya di sini. Ciri-cirinya Allah sudah mengatakan di surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, di sini Allah mengatakan sungguhnya aja Allah orang-orang yang beriman itu ialah, nah, ini insya Allah nih mudah-mudahan kita termasuk nih. Orang yang beriman itu kata Allah ialah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar, bergeritik hatinya. Nah, ini kan misalnya disuruhkan azan, hayya 'alas shalah, ini hati kita bergeritik nih. Ini kan nyaman begana nih di rumah nih. Lalu hendak mendatangi ya ke tempat sholat, hatan berkendaraan kan? Ini mana ada musola nih? Bisa singgah kita, hatan menggas kendaraan, bisa bersinggah. Bukan bergetar hati kita mendengar nama Allah disebutkan. Itu kan salah satu ciri kan disebutkan di surah Al-Anfal ini. Kadanya kita, oh, ada apa santai aja, gampang aja nih. Awalnya enak-enak ya, sembahyang zuhur kan kena pasakan di asar gitu kan, 2 kali sembahyang jadinya badannya. Sembahyang zuhur kan jam 3, asar jam 3:30 kan misalnya tuh, uparakan kan sekali wudu jadinya. Itu misalnya, atau mudah-mudahan kita jangan termasuk di sini kan. Ini kan di pandangan Allah nih ciri-cirinya orang yang beriman. Nah kan Allah menyeru kepada kita yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua pulang surah Al-Anfal nih dipadahkan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka imannya, keyakinannya kepada Allah semakin kuat, semakin bertambah. Itu motivasi bagi kita nih. Jadi insya Allah nih semakin bersemangat kita. Maka kan di hadis Rasulullah, ya Rasulullah, di antara sholat satu, misalnya subuh ke zuhur, itu adalah penghapus dosa. Oh, itu kan mulai semangat jadinya kita. Di hadis lain Nabi berkata juga, barang siapa ya Rasulullah yang membaca ayatul kursi setelahnya sembahyang, setelahnya sholat, maka tidak ada pembatas baginya.
dalam inya menggapai surga kecuali kematian. Jadi insya Allah, amun asal sembahyang berjamaah misalnya tepat waktu, karena berjamaah tepat waktu sebaik-baik pekerjaan kata Rasulullah. As-salati ala waktiha. Sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, gawian apa yang paling sip? Gawian apa yang paling baik? Pekerjaan apa yang paling utama? Nabi kada menjawab pekerjaan yang apa-apa yang tinggi-tinggi itu As-salati ala waktiha ya Rasulullah. Oh, sembahyang pada waktunya, sholat pada jamnya ditetapkan sholat. Itu pekerjaan yang paling sip nih. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di sini nih. Walaupun pekerjaan dunia kita macam-macam, cuma pekerjaan kita di hadapan Allah ialah orang yang mengutamakan sholat. Ini cirinya pulang di Al-Anfal ialah orang yang beriman, orang yang disuruh tadi. Dan yang ketiga adalah, nah ini mudah-mudahan kita ada termasuk di sini juga. Nang orang nang melemahkan ini. Dan ciri ketiga kata Allah, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini kisah nyata nih. Hanya beberapa hari yang lalu padanya nukar makanan kucing. Para pada kita nih juga nukar makanan kucing aja. Jadi menjulung duit diangsulnya, istri di rumah diangsulnya apa aja? Diangsul nih menjulung 100.000, diangsulnya 88.000, 12.000 harganya diangsul. Habis itu pas sedang berjalan, padahal aku jalan dah, tunggu aja. Kenapa ya? Menghurupinya duit yang 50.000 tadi. Apa aja dihurupi? Kenapa? Ini duit 50.000 tadi, duit jualan pertama. Jadi jar urang bahari, jar siden bang ya urang bahari ini kada boleh. Bapikat. Nah, ini kan termasuk. Ini mudah-mudahan kita jangan termasuk kan hal-hal yang mengurangi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tatayur. Tatayur itu adalah biang-biang awal muawal, asal muasal terjadinya kesyirikan. Ya Pak Haji. Tatayur itu adalah apabila kita merasa sesuatu keadaan ini yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal kehidupan kita, ini bermasalah misalnya dengan keburukan, kenikmatan. Dan yang semua itu kata Allah, ketawakalan itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sandaran kita. Nah, ini kan di surah Al-Anfal dijelaskan. Itu kan berarti bermasalah ketawakalan kita. Nah, mudah-mudahan nih kita bukan termasuk nang kategori seperti ini. Nang termasuk kita akidah kita nang benar. Itu kan hal-hal kecil sebenarnya. Cuma karena keyakinan sudah tertanam bahwa ini bisa memudaratkan, kena bisa nih misalnya kada ada lagi nih duit yang ini penglarisnya hilang, sertifikatnya. Nah, ini kenyataan, kisah nyata dan mengalami seorang kami. Nah. Dan ini salah satunya yang menyebabkan kehidupan kita kada di rel yang dituntun oleh Nabi. Nah. Walaupun kita merasa bahwa diri kita mencintai Allah dan Rasulnya, tapi jalur kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi dan yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini kan berbahaya. Padahal hal-hal kecil aja ini sebenarnya nih. Sholat aja misalnya, berpuasa aja. Cuma karena keyakinan kita termasuk menduakan Allah, ini kan termasuk menduakan Allah jadinya. Bahwa ada sesuatu hal-hal yang bisa memberikan mudarat, memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada hal-hal yang bisa menambah keyakinan kita untuk bisa lebih tawakal lebih kuat misalnya. Kan tapi Nabi sudah menjelaskan misalnya. Ada hadis misalnya, hendakkah ya Nabi ikam nih diberikan cara agar
diperpanjang umur, diberkahi umur, dan dimurahkan rezeki. Misalnya tuh, sambung silaturahmi ya Nabi. Nah itu kan salah satu jalan nih untuk menguatkan tawakal kita. Karena ada syariat. Kalau ini hanya keyakinan orang-orang bahari. Dan ini mendarah daging. Banyak di mana-mana. Kada di kota, kada di kampung, kada di Banjar, kada di Kapuas, kada di mana-mana. Dan inilah perusak salah satu peluntur keimanan. Makanya Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu. Dan salah satunya di sini hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai puasa, ini berkaitan lagi nih. Di kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dan juga di kitab Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah. Mirip-mirip aja nih. Menurut beliau, orang yang berpuasa, kita nih yang berpuasa, terdapat 3 kategori orang yang berpuasa. Makanya Allah tadi menyeru, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dijelaskan di sini di kitab Ihya Ulumuddin sama nih penjelasannya. Dan di kitab Minhajul Qasidin menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa itu ada 3 kategori Jasidin. Yang pertama ialah yang berpuasanya orang awam. Kebanyakan dari umat manusia. Yang kedua kata Sidin ialah berpuasanya orang khusus. Dan yang ketiga kata Sidin, ya berpuasanya orang yang hawas yang lebih khusus. Sama di kitab Minhajul Qasidin dijelaskan begitu juga. Karangan Ibnu Qudamah. Yang pertama kata Sidin, kata beliau, puasanya orang awam. Orang awam itu ialah orang yang kebanyakan yang berpuasanya hanya menahan haus dan lapar. Dan pembatal-pembatal puasa secara lahiriah aja. Yang penting kada makan, kada minum sudah. Salat kah, kada salat kah? Kada jadi masalah. Sembahyang kah, kada sembahyang kah? Dan itu kan terjadi nih. Terjadi. Makanya rancakkan. Alhamdulillah nih di Ramadan, karena ini bulan ampun, hati itu banyak yang terketuk. Yang kada bisa sembahyang berjamaah, sembahyang di masjid, di langgar. Dan itu alhamdulillah kebaikan. Karena ada panggilan jiwanya. Karena ini adalah bulan rahmat. Allah memudahkan hatinya, meringankan hatinya untuk melaksanakan kebaikan. Ada juga kita menjelak, wah bulan puasa lalu datang ke masjid, ada juga. Tapi sambungannya bilang, mudah-mudahan nang kada biasa datang dan ini datang belum puasa Ramadan karena ini bulan ampunan, ada ini bulan pelajaran, bulan pendidikan bagi kita. Mudah-mudahan insyaallah istiqomah kena. Kada putur kena setelah Ramadan. Nah, kan mudah-mudahan bertambah pulang kawan kita, jamaah kita di musala, di masjid. Dan yang kedua kata Ibnu Qudamah dan kata Imam Al-Ghazali ialah berpuasanya orang yang khusus. Berpuasa orang yang khusus ini ialah kata beliau orang yang menahan lapar dan hausnya secara zahir dan ia menahan perkataannya, pandangannya, hatinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah kita akan ajak
berajin mengaji, apalah bercangkal, berjamaah. Ya kan alhamdulillah nih, ini Allah yang memberikan hidayah dalam kita. Mudah-mudahan kita paling nggak ada minimal termasuk orang-orang yang puasa di sini. Dengan datangnya bulan puasa Ramadan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, ini bulan pembentukan, bulan pelajaran bagi kita semua. Bagi kita semua nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita termasuk nih orang-orang yang beriman tadi. Insyaallah. Kan ketakwaan, kesolehan, ketaatan ini tidak akan terlaksana kecuali dengan terhapusnya dosa-dosa kita. Kan Allah memudahkan jadinya kita beribadah, memudahkan kita datang ke masjid, datang ke mushola. Karena apa? Dosa-dosa ini nanggulah berat biasanya beribadah. Nah, dan Ramadan ini kan bulan penghapusan dosa. Bulan rahmat, bulan pembebasan, semuanya ini terkumpul. Ada yang 10 hari bulan rahmat, 10 hari kedua bulan pengampunan, 10 hari ketiga terbebas dari neraka. Ada semuanyaan. Sabulanan ini bulan rahmat, bulan ampunan, bulan terbebas dari api neraka. Maka ini motivasi bagi kita semua. Karena ampunan turun di bulan ini sabulanan. Apalagi kena di 10 hari terakhir. Wah, itu padilahnya lebih besar lagi. Dua buting tuh hadis menjelaskan tuh fadilah sembahyang di waktu malam di bulan Ramadan tuh. Man qoma ramadana, kata Rasulullah, imanan wa ihtisaban ghafar lahu ma taqaddama min jambi. Itu umum tuh hadisnya. Bila siapa kita nih sembahyang malam nih, salat malam setelah seharian berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, kata Rasulullah, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Begitu pula hadis yang kedua, kata Rasulullah, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min jambi. Mudah-mudahan kita menemui kan nih 10 hari akhir Ramadan, kau sembahyang kita, kau beribadah, maka kata Rasulullah akan dihapuskan dosa-dosa kita dahulu. Dan di hadis yang lain sampai 1000 bulan tuh kan mungkin, insya Allah tuh bisa ada hidup kita 1000 bulan tuh dihapuskan dosa tuh. Dan perhitungan orang-orang itu 1000 bulan sekitar 80 tahun aja, 83 tahun. Nah, umur misalnya 80 tahunan, terbanyak ampunan misalnya tuh. Ini perhitungan matematikanya aja. Bayangkan saking gonanya besarnya fadilah bulan Ramadan. Rugi kita kadang menyambut. Karena kuncinya di Ramadan ialah bulan ampunan. Bulan ampunan. Tapi Allah mengampuni yang orang yang sesuai kategorinya tadi. Kategori tadi. Nah, namun kada sesuai kategorinya ya wallahu alam. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni, Allah Maha Pengampun. Cuma kita kan beragama sesuai jalur, sesuai relnya. Amun berpuasanya orang awam tadi aja misalnya, tuh mudah-mudahan jangan kita sekadar menahan haus dan lapar. Panderan nggak dijaga, pandangan nggak dijaga, sembahyang belang kambingan. Itu kan termasuk bukan nang dikiau Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini Allah ada memanggil yang itu kada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah tadi. Karena jahirnya apa? Kita melaksanakan. Jahirnya. Masalah hati, mudah-mudahan kita bisa menata hati semua. Karena kan masalah jahir ini kelihatan. Kita kalau membentuk masalah hati kita masing-masing. Kalau masalah jahir sudah ada terbentuk, makinnya hati. Misalnya berpuasa tapi kada sholat, itu sudah ada aku ikhlas saja ya karena Allah. Tapi kada sembahyang, itu sudah menyelisih syariat sudah. Ada awal itu berkata ikhlas, ada kada bisa. Karena apa?
syariat tuh sesuai dengan ketentuan yang dibawa oleh Nabi. Ada pak-pak jalurnya sudah, ada bukunya sudah. Dan yang ketiga, kata Ibnu Qudamah dan Imam Al-Ghazali ialah berpuasanya orang-orang yang hawas, orang yang lebih khusus. Di sini dijelaskan beliau bahwa berpuasanya orang-orang yang lebih khusus ialah orang yang hawas, ini ialah orang yang sangat menjaga ketaatan kepada Allah sampai hal-hal hatinya tidak lalai terbersih sedikit pun selain hanya mengingat Allah. Seharian nih hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih utama lagi nih. Selain menjaga nang jahir tadi, hatinya selalu tertata, selalu terbesit karena Allah Subhanahu wa taala. Selain di surah Al-Anfal tadi ayat 2, Nabi juga menjelaskan di sini salah satu ciri-ciri orang mukmin di Nabi lewat hadis-hadis beliau. Nah, ini kan termasuk tadi kita berarti berpuasanya selain orang-orang awam tadi, termasuk di sini dijelaskan di hadis. Berarti beliau-beliau tadi Ibnu Qudamah dan Imam Al-Ghazali itu mengambil dari hadis Nabi juga. Salah satunya kata Rasulullah, ciri-ciri orang yang beriman ialah dia menjaga lisannya. Karena ada hadisnya. Wa man kana yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada hari akhir kata Rasulullah, hendaklah dia berkata yang baik atau berandai berdiam. Nah, jadi bulan puasa insyaallah kita ini bulan tempaan. Ada berbicara nang ngalur ngidul, apalagi duduk main becatur misalnya, bedum misalnya. Itu kan ngalur ngidul malah. Nah, itu kan insyaallah kita mudah-mudahan kau menahan supaya termasuk berpuasanya ya ayyuhalladzina amanu, kan hadisnya termasuk orang-orang yang beriman bila yang menjaga perkataannya atau perbuatannya yang sia-sia. Mudah-mudahan termasuk kita di sini. Daripada duduk melihat orang bercatur, baik berzikir kah? Di rumah santai misalnya sambil mendengar apakah ceramah kah, sambil berzikir. Ada padilahnya. Di hadis yang kedua Nabi menjelaskan juga di sini ciri-ciri orang mukmin pula. Belum sempurna kata Rasulullah iman seorang dari kita ini belum sempurna imannya. Apabila kata Rasulullah dia tidak mencintai kebaikan untuk saudara sesama muslim seperti ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu kan jadinya perekat ukhuwah tuh. Kita menghendaki kebaikan bagi kawan kita sama seperti menghendaki kebaikan untuk diri kita. Bukannya senang melihat kawan dapat musibah, hasad melihat kawan dapat nikmat, kada. Pun kebalikannya, sifat orang yang tidak beriman itu melihat kawan dapat nang kada baik, senang. Melihat kawan dapat kebaikan ini lalu hasad. Nah, mudah-mudahan kada termasuk kita nih. Karena ciri orang yang beriman adalah mencintai kebaikan bagi saudaranya seperti ia mencintai kebaikan kenikmatan bagi dirinya sendiri. Nah, itu kan dijelaskan ulang orang-orang yang beriman ciri-cirinya. Lewat hadis Nabi. Lewat nang di surah Al-Anfal tadi sudah dijelaskan juga kan, ciri-cirinya ialah bila mendengar nang ajan kah bergetar hati kita, bergeritik hati kita, lalu hendak sembahyang lalu hendak singgah berjamaah. Misalnya haur juga kada kau berjamaah di kantor misalnya berjamaah. Sembahyang tepat waktu. Yang kedua tadi kan senang mendengar ayat-ayat Quran dibacakan. Yang ketiga tadi ya tadi bertawakal, bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Nabi mewanti-wanti pulang, pernah juga. Ini kan berkaitan pulang, ini hadis ini berkaitan pulang lawan ayat tadi. Lawan Quran tadi. Pernah datang lawan Rasulullah nih. Rombongan. Wahai Rasulullah, kami ini adalah seorang mukmin. Jadi Nabi berkata, ya Rasulullah, kada. Gua nikam ni hanya Islam aja Muslim. Jadi apa bedanya orang Islam dan orang mukmin? Karena aja Nabi, orang Islam ini hanyalah orang yang memeluk Islam aja dulu. Sedangkan orang mukmin ialah orang yang melaksanakan syariat agama, menjalankan kitabullah, menjalankan pola hidup, gaya ibadah, tata cara beribadah, tata cara bermuamalah sesuai dengan yang dituntun Nabi. Nah, itu ciri-ciri orang mukmin, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan termasuk kita nih semua nih. Ciri-cirinya sudah termasuk kita. Sembahyang, datang berjamaah, saling mencintai, sama-sama kawan, mencintai kebaikan seperti mencintai kebaikan untuk dirinya. Banyak mengingat Allah. Kan banyak mengingat Allah nih kita nih. Kan rahmat Allah turun nih. Barang siapa ya Rasulullah duduk di majelis ilmu, maka Allah akan menyebutkan, malaikat akan menyebutkan nih nama-nama orang yang duduk nih satu persatu. Satu persatu. Dan menyampaikan kepada Allah. Walaupun Allah tahu semuanya, cuma malaikat mencatat, melaporkan. Ini. Duduk aja tuh Fajilah. Duduk aja tuh kita dapat rahmat sudah, dapat ampunan sudah. Bayangkan. Belum lagi nang duduk misalnya, Mbah duduk dapat kopi pemilikannya bilang, itu kan 2 kali ya. Alhamdulillah dapat. Nggih, 2 kali jadinya. Nah. Jadi kenapa kata para ulama nih, yang disuruh Allah di sini nih hanya orang-orang yang beriman aja. Kada orang-orang yang Islam kada. Ya ayuhan nas, kada. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah mengetuk kita nih, menggerak kita. Jadi kata para ulama, ini adalah panggilan sayang Allah kepada kita. Panggilan sayang. Seperti orang tua kata para ulama, nang memanggil dengan anaknya, nak, ndo. Ini karena Allah menyayangi kita. Allah mencintai kita. Dan kuncinya di sini kan kita akan diampuni Allah. Nah, dan orang yang diampuni Allah ialah orang yang dicintai oleh Allah. Bukan hanya mencintai Allah aja kita kada, tapi Allah mencintai kita. Kalau mencintai Allah, kita wajib semuaan. Cuma orang yang dicintai Allah itu orang-orangnya aja. Dan mudahan kita termasuk di sini orang yang dicintai Allah. Karena jahilnya kita melaksanakan syariat yang digawi tadi, yang disuruh Nabi tadi. Beribadah kita menurut tuntunan Nabi. Insya Allah mudah-mudahan termasuk kita sini. Kalau kita hanya berkata kami mencintai Allah dan Rasul, tapi ibadah kita ada sesuai tuntunan Nabi, tawakal kita kayak tadi, ada terbesit tatayur tadi, kan tatayur tuh. Bahwa apabila hilang duit ini tadi, maka keberkahannya hilang badan, penglarisnya hilang. Nah itu kan tatayur. Itu termasuk kita bukan orang yang bertawakal kepada Allah. Berarti bukan termasuk orang yang ayyuhalladzina amanu tadi. Bukan termasuk orang yang dipanggil Allah yang beriman tadi. Karena kadang melaksanakan syariat tadi. Kada sepenuhnya. Kada itiba lawan Nabi kita. Beribadah sesuai keyakinan kita aja. Memang kita harus meyakini setiap ibadah kita. Cuma yang kita yakini tadi ada motivasinya, ada pak-paknya, ada dalilnya, ada jalurnya. Yang dituntun oleh kitabullah dan as-sunnah. Nah itu kan mudah.
Dan karena ini bulan ampunan nih, ini kan bulan ampunan. Jadi ulun memotivasi bagi diri sendiri dan bagi kita semua di sini, selain banyak minta ampun lawan Allah, selain banyak beribadah lawan Allah, kita banyak-banyak mengingat Allah. Karena di hadis Nabi pernah sahabat bertakun, "Wahai Rasulullah, orang yang paling baik puasanya siapa?" Badan. Jadi Rasulullah berkata, orang yang paling baik puasanya ialah orang yang paling banyak mengingat Allah dalam puasanya. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Tuh macam-macam tuh implementasinya tuh. Kita mengingat Allah tuh, yang sedang mengaji itu kan mengingat Allah, yang sedang begawi mendengar orang ajan misalnya, meninggalkan tempat gawiannya atau beranai dulu misalnya, baru mengambil wudhu untuk sholat, itu kan termasuk kategori orang-orang yang selalu mengingat Allah. Hatan santainya juga, kalau mendingan lebih baik berzikir, itu termasuk kategori orang-orang yang mengingat Allah. Karena apa? Ini bulan ampunan. Dan semuaan sebaik-baiknya orang yang mengingat Allah itu pasti akan diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita lulus karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuaan. Makanya sebaik-baik bacaan, pernah Aisyah bertakun lawan Nabi, "Wahai Rasulullah, ini apa karena sebaik-baik bacaan yang aku baca nih?" Ada 2 hadis. Yang pertama, hadis tentang 10 malam terakhir. Apa wahai Nabi yang ulun baca nih yang baik kena bila menemui Lailatul Qadar nih? Baca ini ya Rasulullah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah nih, ya Allah, pian Maha Pengampun, menyenangi orang yang minta ampun, maka ampunilah ulun, ampuni saya. Atau ada hafal juga baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu banyak mohon ampun jadinya kita. Jadi termasuk kita berarti orang-orang yang dicintai Allah. Kan di hadis tadi, wahai Allah yang Maha Pengampun, pian mencintai orang-orang yang minta ampun, maka ampunilah ulun, ampuni saya. Berarti orang yang diampuni ini orang yang dicintai Allah. Bukan hanya kita mencintai Allah, tapi Allah mencintai kita. Tapi memang syarat pertamanya tadi, kehidupan kita harus ittiba lawan Nabi Muhammad SAW. Ada awal juga kita minta ampun kalau kayak tawakal kita rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kada sempurna. Allah memberikan cintanya karena kada taat lawan Allah kita. Kada memakai syariat yang dibawa Nabi. Jadi kunci yang pertama, ittiba lawan Nabi Muhammad SAW. Lalu imanan wa ihtisaban, kita menjalankan syariat yang dibawa Nabi. Nah, bulan Ramadan ini bulan tempaan bagi kita semuaan. Mudahan yang ini yang melaksanakan tatayur tadinya jadi sadar jadinya. Kada menggawi nang ada-ada lagi. Percaya udah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin beribadah misalnya nang kada bisa ke masjid, kada bisa ke mushola badan. Bulan Ramadan ini datang ke mushola. Mudah-mudahan kita selanjutnya pulang jadi tempaan istiqomah kadanya, kada putur lagi. Nah, mudah-mudahan tuh. Dan kita nang sudah di sini sebelum Ramadan sudah ke mushola, mudah-mudahan lebih cangkal lagi, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kecangkalan ketaatan ini akan diberi Allah Taala kepada kita nih. Selama kita taat, karena menghapus dosa-dosa kita. Ibadah kita menghapus dosa. Dan Allah akan memberi itu ketaatan lawan kita. Makanya ya Nabi, seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Namun insya Allah yang terbiasanya dengan kebaikan, meninggalnya pasti dengan kebaikan. Kada mau kada terbiasa kelanggar, ujuk-ujuk langsung kelanggar anak itu inggih ke masjid misalnya kada biasa. Jadi orang-orang yang meninggal dalam kebaikan itu dia kehidupannya memang sudah di rel yang dibawa oleh Nabi sudah. Ya, sampai nih. Nah, lu membawa sudah nih yang tadi sudah sebutin nih. Memberi pertanyaan. Jadi orang ini pertanyaannya orang
nang tidak bertawakalan Allah dari itu salah satunya apa orang nah alhamdulillah tatayur ini melaksanakan tatayur ini meyakini hal-hal dalam kehidupan ini yang tidak ada kaitannya dengan agamanya bahwa itu bisa memudaratkannya, bisa memberinya manfaat selain kepada Allah Subhanahu wa taala, selain yang diberikan Allah. Jadi tatayur itu ialah termasuk biang-biang kesyirikan, termasuk biang-biang menyekutukan Allah. Karena menggandeng Allah selain Allah. Ada hal-hal yang bisa memberi mudarat, ada hal-hal yang bisa memberi manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semuanya itu milik Allah. Nah, itu mudah-mudahan kita akan termasuk sini, keluarga kita akan termasuk juga. Jadi kita jalan di raya Allah itu sudah imanan wa ihtisaban tadi. Selain beriman, ikhlas karena Allah. Jadi ibadah kita insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sini semua nih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutuplah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkah.